Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya dari kelas C, 5C. Di sini saya ingin menerangkan materi mengenai etika lingkungan dalam sejarah filsafat beserta teori-teori etika lingkungan. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai etika lingkungan etika lingkungan dalam sejarah filsafat. Etika lingkungan ini pada filsafat barat rupanya tidak selalu mendukung apa yang menjadi asumsi dasar etika lingkungan. Refleksi tentang alam sudah muncul sejak filsuf dari Miletus, yaitu Thales, Anaximander, dan Anaxagoras. Bahkan dalam mencari arke, mereka menjadikan alam sebagai unsur dasarnya. Selanjutnya ada Politinos, beranggapan bahwa dunia dan manusia merupakan emanasi dari jiwa, sedangkan jiwa itu merupakan emanasi dari roh atau nous, dan roh itu merupakan emanasi pertama dari yang satu atau Tohen. Selanjutnya ada Eugene C. Hargrove, seorang environmentalis, berpendapat bahwa para filsuf Yunani mempunyai beberapa pengaruh negatif pada etika lingkungan, yaitu menghalangi perkembangan perspektif ekologis, melemahkan wawasan estetis terhadap dunia natural, dan menyebabkan ide pelestarian alam secara konseptual sulit dilakukan, bahkan tidak mungkin. Selanjutnya ada tantangan metafisika terhadap pelestarian ekosistem, yaitu konsep pelestarian ekosistem sulit untuk ditemukan dalam pemikiran filsafat Yunani. Karena pandangan ini bertentangan dengan metafisika yang menjadi pegangan mereka, yaitu dunia yang konstan, abadi, tidak berubah. Sehubungan dengan hal ini, perlu dibedakan antara metafisika Plato dan Aristoteles. Plato dan para filsuf sebelumnya jelas-jelas berpegangan pada pandangan bahwa alam memang konstan atau tetap, sedangkan Aristoteles memandang kekonstanan alam ini secara lain. Aristoteles melihat bahwa di beberapa tempat keadaan alam memang memburuk, tapi ia segera berkata bahwa di tempat yang lain keadaan alam sedang membaik. Selanjutnya, Hargrove juga melihat bahwa tidak sepenuhnya filsafat Yunani melawan pemikiran etika lingkungan. Ada spot-spot dalam diri para filsuf yang bisa digunakan untuk mengembangkan etika lingkungan. Etika lingkungan jelas harus berterima kasih kepada Aristoteles yang menghargai observasi material. Tantangan filsafat modern sehubungan dengan alam, yaitu problem filsafat modern bukanlah apakah alam itu ada atau metafisik, tetapi bagaimana mengetahui alam atau epistemologis. Pemikiran René Descartes perlu dikedepankan karena Descartes melihat bahwa dunia mempunyai sifat korporal, fisik, dan inkorporal atau mental. Selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya yang merupakan teori-teori etika lingkungan. Etika lingkungan adalah suatu disiplin ilmu tersendiri yang membicarakan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Juga tidak terlepas dari perhatiannya terhadap status moral makhluk hidup, biotis dan tidak hidup atau abiotis. Ada sebuah pernyataan, apapun yang dilakukan pada alam akan mempengaruhi mereka. Pernyataan ini turut memunculkan beberapa pandangan tentang etika lingkungan dengan kekhususannya dalam pendekatannya terhadap alam dan lingkungan. Menurut Eliot dan sejalan dengan pendapat Keraf, ada beberapa teori tentang etika lingkungan yang umum berkembang saat ini, yaitu animalsentrisme, biosentrisme, teori nilai intrinsik, antroposentrisme, serta ekosentrisme atau depth ekologi. Apabila ditelusuri sejarah perkembangan pemikiran di bidang etika lingkungan, maka dapat dibedakan beberapa teori yang sekaligus menentukan pola perilaku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan. Sejalan dengan pandangan tersebut, maka Chang menguraikan teori-teori etika lingkungan yang harus dikenal sebagai berikut. Yang pertama, animalsentrisme atau animal environmental ethic mengatakan bahwa perhatian moral tidak terbatas pada manusia, tetapi mencakup seluruh dunia hewan. Ada anggapan bahwa manusia mempunyai kecenderungan genetik untuk menyukai keanekaragaman hayati yang disebut dengan biofilia dan harus dicegah dari penderitaan, sehingga bagi para penganut etika ini, rasa senang dan penderitaan binatang dijadikan salah satu standar moral. Selanjutnya ada biosentrisme atau intermediate
Environmental Ethics. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu bukan hanya diberikan pertimbangan moral, walaupun selalu dikaitkan kepada kepentingan manusia dan hewan, tetapi juga mencakup tumbuh-tumbuhan, ganggang, dan organisme bersel satu. Dan mungkin juga termasuk bakteri dan virus. Menurut teori ini, semua makhluk hidup perlu manusia. Dalam bentuk ekstrim, teori ini mengatakan bahwa hidup dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki makna moral yang sama. Selanjutnya ada teori nilai intrinsik atau intrinsic environmental ethics yang menyatakan bahwa nilai adalah suatu kualitas yang berharga patut dimiliki oleh manusia sebab menunjukkan kesempurnaan atau kebaikan. Teori ini menyiratkan bahwa hanya manusialah yang memiliki nilai intrinsik atau nilai yang terdapat dalam diri sesuatu. Selanjutnya, teori ini diperluas lagi dengan mengatakan bahwa makhluk hidup di luar manusia juga mempunyai nilai intrinsik. Oleh karena itu, manusia terikat untuk melindungi dan menjaga keberadaannya di dunia ini. Selanjutnya, ada teori antroposentrisme atau shallow environmental ethics. Teori ini memandang bahwa manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ada dua definisi dari antroposentrisme yang dikenal selama ini, yaitu definisi antroposentris yang pertama ialah manusia sebagai entitas yang paling signifikan dari alam semesta. Definisi yang kedua ialah menafsirkan dunia ke dalam hal nilai-nilai kemanusiaan dan pengalaman hidup manusia. Penggunaan istilah antroposentris dikenal pertama kali pada tahun 1863. Bersamaan dengan munculnya istilah antroposentris, dikenal pula istilah europosentris, heliosentris, selenosentris, dan sebagainya yang bermakna keterpusatan. Antroposentrisme atau keterpusatan pada manusia diyakini sebagai pusat masalah dalam filsafat lingkungan, karena digunakan untuk menarik perhatian bias sistematis dalam sikap tradisi barat untuk dunia non-manusia. Val Plumwood berpendapat bahwa antroposentrisme memainkan peran serupa dalam teori hijau untuk androsentrisme, dalam teori feminis dan etnosentrisme, dan teori antirasis. Ketika antroposentrisme dapat digolongkan menjadi dua, yaitu etika antroposentris yang menekankan aspek estetika dari alam, dan etika antroposentris yang mengutamakan kepentingan generasi penerus. Menurut Egne, Hargrove, dan Mark Segoff, etika lingkungan harus dicari pada aneka kepentingan manusia, secara khusus kepentingan estetika, sementara etika antroposentris yang mementingkan kesejahteraan generasi penerus berdasarkan pada perlindungan atau konservasi alam yang ditujukan untuk generasi penerus manusia. Pandangan yang sedemikian rupa dapat disebut pandangan antroposentrisme, artinya pandangan yang menitik beratkan kepada kemutlakan kekuasaan manusia. Manusia adalah di atas segala-galanya, supraorganik yang dengan segenap kemampuan akal fisik pikirnya sanggup mengubah tata alam semesta beserta isinya. Selanjutnya ada ekofeminisme atau female center environmental ethics. Dalam kerangka ekologi ada sebuah teori etika lingkungan yang berusaha mendobrak etika antroposentrisme. Bedanya dengan biosentrisme yang hanya menolak teori lingkungan yang berpusat pada manusia atau human center environmental ethics, ekofeminisme menolak dua teori etika lingkungan sekaligus, menolak human center environmental ethics dan male center environmental ethics.
Hal paling esensial mendasar dari ekofeminisme adalah penolakannya atas logika dominasi, yaitu struktur dan cara berpikir yang cenderung membenarkan dominasi dan subordinasi. Kontribusi utama ekofeminisme adalah membantu memahami akar permasalahan krisis lingkungan yang berakar pada dominasi. Konsepnya adalah setiap upaya penyelamatan lingkungan tidak akan berhasil kalau tidak disertai dengan upaya untuk menghapus cara pandang yang patriarki dan hierarkis dalam masyarakat modern. Selanjutnya ada ekosentrisme atau ekosentris environmental ethic. Teori etika lingkungan ekosentris merupakan salah satu versi teori etika yang dikenal juga dengan istilah ekologi dalam depth ekologi. Berbeda dengan teori lainnya, misalnya biosentrisme yang memusatkan perhatian pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Etika lingkungan ekosentris adalah sebutan untuk etika yang menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Setiap individu dalam ekosistem yang diyakini terkait satu dengan yang lain secara mutual. Ekosentrisme merupakan pandangan ekologis yang berbeda melibatkan peran manusia di dalam skema benda-benda. Selama beribu-ribu tahun, sejak awal pemakaian rumah zaman Neolitik, manusia selalu cenderung mengambil sikap dominatif dan eksploitatif terhadap alam. Nah, sekian materi yang mampu saya terangkan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.